Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhabibullah MPDI selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Perilaku Islami Organisasi dan teman-teman kelas MKS 3C yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Indah Ayu Sukmawati dengan NIM 1264062020133 akan melakukan presentasi. Adapun topik presentasi kali ini mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Pada materi kali ini terdapat 7 subbab. Yang pertama yaitu pengertian nilai, yang kedua nilai dan norma, yang ketiga etika dan moral, yang keempat pengertian sikap, yang kelima faktor-faktor pembentukan sikap, yang keenam pengertian kepuasan kerja, dan yang ketujuh faktor-faktor kepuasan kerja. Untuk penjelasan subbab yang pertama yaitu pengertian nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Nilai bisa kita sebut sebagai prinsip atau pedoman hidup. Nilai yang dianut setiap orang dapat berbeda karena nilai bersifat relatif atau tidak mutlak. Subbab yang kedua yaitu nilai dan norma. Nilai memiliki arti segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai bisa kita jadikan sebuah dasar pertimbangan untuk menentukan sikap dan juga dalam mengambil sebuah keputusan. Nilai sosial akan ditentukan dari kebudayaan masyarakatnya, sehingga inilah yang bisa menyebabkan adanya perbedaan dari nilai di antara kelompok masyarakat. Ciri-ciri dari nilai adalah akan terbentuk dari proses interaksi sosial di masyarakat, bisa mempengaruhi kepribadian seseorang sebagai anggota masyarakat, adanya dampak atau pengaruh yang berbeda terhadap tindakan, dan berbeda-beda di setiap kelompok masyarakat. Ada beberapa jenis dari nilai yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi tubuh manusia, entah itu makanan atau obat-obatan. Yang kedua, nilai vital, adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, buku untuk belajar, motor untuk ngojek, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai kerohanian, merupakan segala sesuatu yang berguna bagi batin atau rohani manusia. Nilai ini terbagi menjadi beberapa macam, yaitu nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, dan nilai religius. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, di mana sebagai panduan tatanan dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tetapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam norma di antaranya, norma agama akan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat mutlak dan harus ditaati oleh setiap pemeluk agama seperti ajaran agama untuk bersedekah. Norma kesopanan. Norma ini didasari dari kebiasaan, kepatuhan, dan kepantasan yang berlaku di masyarakat. Contohnya bersikap hormat kepada orang tua, sopan dan santun kepada semua orang, dan lain-lain. Norma hukum akan bersumber dari seseorang yang memiliki jabatan atau wewenang, memiliki sifat yang memaksa, serta bertujuan untuk melindungi dan menjaga tata tertib masyarakat. Contohnya tidak melakukan tindakan kriminal dan lain-lain. Dan norma kesusilaan memiliki sumber dari hati nurani manusia untuk menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Bisa membentuk akhlak atau budi pekerti seseorang seperti sikap jujur. Untuk sebab yang ketiga yaitu etika dan moral. Etika dapat diartikan sebagai aturan perilaku yang diakui berkaitan dengan kelas tertentu dari tindakan manusia atau kelompok maupun budaya tertentu yang ada di masyarakat. Secara khusus, etika adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam masyarakat.
Moral adalah salah satu bagian dari tatanan hidup masyarakat. Kebanyakan orang cenderung bertindak secara moral dan mengikuti pedoman sosial. Moralitas seringkali menuntut orang mengorbankan kepentingan jangka pendeknya untuk kepentingan masyarakat. Moral adalah rangkaian nilai tentang berbagai macam perilaku yang harus dipatuhi. Moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Perbedaan etika dan moral terletak pada standar nilai baik dan buruknya berasal. Dalam hal ini, nilai baik dan buruk pada etika berasal dari standar masyarakat yang menjadi aturan tersendiri dalam kehidupan di masyarakat. Sedangkan standar nilai baik dan buruk dalam moral lebih cenderung mengacu pada prinsip individu untuk menilai hal yang benar dan salah. Dari penjelasan singkat tersebut dapat dipahami bahwa etika lebih berlaku secara luas untuk menilai baik dan buruknya suatu hal, sedangkan moral digunakan secara personal untuk mengetahui sesuatu hal termasuk benar atau salah yang berbeda-beda, sehingga moral tidak dapat digeneralisir dari kepercayaan orang satu ke orang yang lain. Subbab yang keempat yaitu pengertian sikap. Sikap atau attitude adalah kecenderungan untuk memberikan penilaian atau menerima atau menolak terhadap objek yang dihadapi, sehingga sikap seseorang terhadap sesuatu berdampak pada perilaku seseorang terhadap objek sikap. Menurut W.A. Gerungan, sikap atau attitude dapat diterjemahkan dengan kata sikap terhadap objek tertentu, yang dapat merupakan sikap, pandangan, atau sikap perasaan yang disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap objek. Jadi, attitude lebih tepat diartikan sebagai sikap dan kesediaan untuk bereaksi terhadap sesuatu hal. Sedangkan menurut Ruston, pengertian sikap yaitu suatu tingkatan perasaan baik yang mendukung atau favorable atau yang tidak mendukung atau unfavorable terhadap objek sikap tersebut. Subbab yang kelima yaitu faktor-faktor pembentukan sikap. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Dalam interaksi sosial itu, individu membentuk pola sikap tertentu terhadap objek psikologis yang dihadapinya. Berbagai faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap itu antara lain yang pertama, pengalaman pribadi. Akan terjadi dasar pembentukan sikap apabila mempunyai kesan yang kuat. Oleh karena itu, sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan faktor emosional. Yang kedua, kebudayaan, di mana kita hidup dan dibesarkan mempunyai pengaruh besar terhadap pembentukan sikap kita. Kebudayaan telah menanamkan garis pengarah sikap kita terhadap berbagai masalah. Kebudayaan telah mewarnai sikap anggota masyarakatnya karena kebudayaan pula lah yang memberi corak pengalaman individu-individu yang menjadi anggota kelompok masyarakat asuhannya. Hanya kepribadian individu yang kuat yang dapat memudarkan dominasi kebudayaan dalam pembentukan sikap individu. Yang ketiga, orang lain yang dianggap penting atau significant other. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang diharapkan persetujuannya bagi gerak, tindak, dan pendapat kita, seseorang yang tidak ingin dikecewakan, atau seseorang yang berarti khusus bagi kita akan banyak mempengaruhi pembentukan sikap kita terhadap sesuatu. Pada umumnya, individu cenderung untuk memiliki sikap yang searah dengan sikap orang yang dianggap penting. Kecenderungan ini antara lain dimotivasi oleh keinginan untuk berafiliasi dan keinginan untuk menghindari konflik dengan orang yang dianggap penting tersebut. Yang keempat, media massa. Sebagai sarana komunikasi, media massa mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi, sebagai tugas pokoknya, media massa membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi yang baru mengenai sesuatu hal memberikan landasan kognitif bagi terbentuknya sikap terhadap hal tersebut. Pesan-pesan sugestif yang dibawa oleh informasi tersebut apabila cukup kuat akan memberi dasar efektif dalam menilai sesuatu hal sehingga terbentuk arah sikap tertentu. Yang kelima, lembaga pendidikan atau lembaga agama. Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu. Pemahaman akan baik dan buruk, garis pemisah sesuai
sesuai yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, diperoleh dari pendidikan dan dari pusat keagamaan serta ajaran-ajarannya. Dan yang terakhir, faktor emosi dalam diri individu. Tidak semua bentuk sikap ditentukan oleh situasi, lingkungan, dan pengalaman pribadi seseorang. Kadang-kadang suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi, yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego. Sikap demikian merupakan sikap yang sementara dan segera berakhir. Menyadari akan beberapa faktor tersebut dalam mengajarkan sikap, masing-masing faktor secara sendiri-sendiri atau bersama-sama harus dimanipulasi demi terbentuknya sikap positif yang kita kehendaki. Sebab yang keenam yaitu pengertian kepuasan kerja. Kepuasan kerja atau kepuasan karyawan adalah ukuran dari tingkat kepuasan pekerja dengan jenis pekerjaan mereka yang berkaitan dengan sifat dari tugas pekerjaannya, hasil kerja yang dicapai, bentuk pengawasan yang diperoleh, maupun rasa lega dan menyukai terhadap pekerjaan yang ditekuninya. Tingkat kepuasan umumnya dipengaruhi atas adanya timbal balik yang sesuai harapan. Keadaan lingkungan kerja yang kolaboratif pun akan mendorong tingkat kepuasan pegawai dalam bekerja. Selain itu, karyawan pun akan merasa puas jika pekerjaannya mendapat umpan balik yang baik. Dengan demikian, karyawan akan merasa pekerjaannya dihargai dan diperhatikan. Dan sebab yang terakhir adalah faktor-faktor kepuasan kerja. Ada beberapa hal yang mempengaruhi kadar kepuasan kinerja karyawan, di antaranya yang pertama, job description sesuai dengan kompetensi. Karyawan lebih menyukai pekerjaan yang memberikan mereka peluang untuk menggunakan skill dan kemampuan mereka, membuka kesempatan pada mereka untuk belajar dan menerima tanggung jawab sehingga memandang tugasnya sebagai pekerjaan yang menarik. Adanya kesesuaian pekerja dengan keterampilan dan kemampuan karyawan diharapkan mampu mendorong karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, upah merupakan remunerasi finansial yang diterima oleh karyawan yang dipandang sebagai sesuatu yang adil dalam organisasi. Karyawan menginginkan sistem penggajian yang adil dan sesuai dengan harapan mereka, yang berdasarkan tuntutan kerja, tingkat keterampilan, serta pengalaman yang dimilikinya. Karyawan yang puas dengan gaji yang diterimanya akan menciptakan kepuasan kerja yang diharapkan dan berpengaruh pada kinerja karyawan. Yang ketiga, kinerja lingkungan yang kolaboratif atau lingkungan kerja yang bersih, teratur, dan menyenangkan akan membuat pekerjaan lebih mudah ditangani. Namun, jika kondisi kerja tidak menyenangkan, bising dan kotor, maka akan mengakibatkan terganggunya penyelesaian pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik akan memberikan kepuasan kerja. Yang keempat, tantangan baru. Aktivitas kerja yang monoton dapat menyebabkan karyawan tidak puas. Oleh karena itu, hal-hal seperti rotasi pekerjaan, memberikan kesempatan untuk bekerja di proyek baru, dan lain-lain dapat membantu meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Yang kelima, jenjang karir. Karyawan juga berharap dan berusaha untuk mendapatkan pertumbuhan karir yang dapat membawa mereka ke tingkatan lebih tinggi. Oleh karena itu, jika sebuah perusahaan memberikan peran pekerjaan yang lebih baru, tentunya juga akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, bahwa mereka akan mendapatkan kesempatan untuk peningkatan dalam karirnya. Demikian tadi presentasi dari saya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.